Halo para investor semuanya, terima kasih sudah menyempatkan diri kalian untuk menonton video saya kali ini. Buat yang sudah subscribe, saya sangat berterima kasih. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe terlebih dahulu, di like juga videonya, dan juga bisa follow Instagram saya di Pesan Saham. Di video kali ini saya akan membahas PT HM Sampurna Tbk, HMSP. Ini merupakan salah satu market leader di bidang rokok atau di industri rokok. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke aja langsung aja. Ini dari tahun 1913 ya, 1913. Ini perusahaan udah tua banget, PT HM Sampurna Tbk. Nah, PT HM Sampurna Tbk ini sebelumnya memang dimiliki oleh Grup Sampurna ya, Grup Sampurna, cuman sudah diakuisisi oleh PT Philip Morris Indonesia dan dimiliki sekarang 92,5% ya, dimiliki oleh Philip Morris Indonesia. Nah, ini anak usahanya Philip Morris International. Siapa sih sebenarnya Philip Morris International ini? Ini merupakan pemain yang gede banget di internasional di industri rokok ya. Nah, cuman si Philip Morris International atau PMI ini sekarang udah menggalakkan produk smoke free ya, smoke free products. Ada sekitar 4 di portfolio mereka smoke free products-nya. Dan 2 diantaranya bahkan tidak menggunakan tobacco ya, jadi ini luar biasa banget. Mereka udah mulai melihat kecenderungan bahwa oke, ini kayaknya bisnis rokok ini udah mulai susah ya. Kalau misalnya kita lihat dari volume penjualan dari tahun ke tahun juga sedang mengalami penurunan, sehingga Philip Morris sendiri akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan produk elektrik ya, elektrik. Dan yang udah mulai rame juga di Indonesia itu namanya produknya IQOS ya, IQOS ya. Lalu juga ada Tips ya, Tips. Nah, ini 2 produk punyanya si HMSP dan mereka udah lagi gencar-gencarnya melakukan marketing terhadap produknya mereka itu. Dan untuk HM Sampurna sendiri, nah ini kita pengen lihat. Ini produknya masih fokus di rokok sebenarnya. Ini beberapa produk punyanya si HMSP. Ada Sampurna E ya, Sampurna A ya. Ini dari tahun 1989. Lalu ada Jisamsu ya, ini dari 1913. Jadi udah tua banget. Ini produk pertamanya si HM Sampurna ya, Jisamsu. Lalu ada Sampurna U, lalu Sampurna Kretek, dan yang terakhir dikeluarkan adalah Philip Morris dari tahun 2019. Perseroan sendiri memiliki 6 pabrik yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada 38 mitra produksi sigaret ya, MPS, dan karyawannya sangat banyak, 23.000. Lalu ada 37.700 karyawan MPS atau mitra produksi sigaretnya. Oke, singkat cerita, ini merupakan market leader ya di bidang rokok, 32,2%. Dan di tahun 2019 bisa menjual sekitar 98,5 miliar unit atau batang rokok. Jadi kalau misalnya ditranslate ke penjualan bersih itu dapat revenue-nya itu 106,1 triliun. Jadi gede banget. Dan dari omset sebesar itu bisa menghasilkan laba sekitar 13,7 triliun. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ternyata angka 106 triliun tadi itu karena turun ya 0,64% di tahun 2019. Padahal di tahun-tahun sebelumnya omset perseroan ini selalu meningkat ya, naik 11%, bahkan banyak yang double digit. Paling kecil di tahun 2017 3,8%. Lalu agak naik sedikit lagi 7,72%. Lalu di tahun 2019 malah mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya kita lihat harga sahamnya si HM Sampurna, nah ini ya grafik harga sahamnya, itu memang di akhir 2017 itu mulai mengalami penurunan. Nah, kita lihat lagi balik. Nah, di akhir 2017, nah ini pertumbuhan di tahun 2017 mulai melambat di bawah 5%, 3,8%, dan akhirnya harga sahamnya mulai turun dan mencoba bangkit tapi nggak bisa bangkit lagi karena yaitu kinerjanya turun terus
Dan terakhir malah ada yang namanya gap down ya, harga sahamnya lompat karena ada pengumuman kenaikan cukai rokok di tahun 2020 ini yang cukup besar, lebih dari 20%. Nah, itu memberikan sentimen negatif bagi harga saham si HM Sampurna. Nah, kalau misalnya kita lihat dari di sini ya, saya ambil dari RTI Analytics ya. Nah, ini perusahaan selalu membagikan dividen sangat besar. Bahkan dividen payout ratio-nya itu mencapai 100% ya, 100%, 98, 98. Lalu tahun 2018 dan 2019 bahkan 101%, lebih besar dari labanya mereka. Misalnya labanya 116 yang dibagikan 117, mengambil dari laba ditahan lalu dikeluarkan untuk dibagikan menjadi dividen. Jadi kelihatannya memang induknya si HM Sampurna itu lagi butuh cash ya untuk mendevelop atau memarketingkan produk elektrik mereka, yaitu mungkin IQOS dan juga Tips seperti itu. Jadi mereka udah lagi fokus ke sana. Jadi rokok tradisional ini kelihatannya ya menurut saya udah mulai pelan-pelan ditinggalkan oleh si HM Sampurna ini karena bisa dilihat dari dividen payout ratio-nya yang sangat besar. Jadi mereka nggak terlalu fokus di ekspansi gede-gedean. Ya kalau misalnya perusahaan ingin melakukan ekspansi tentu labanya akan ditahan lalu direinvest lagi. Nah untuk HM Sampurna ini malah dapat laba, malah udah dibagiin semuanya aja gitu ya. Jadi ini salah satu perusahaan yang rajin sekali membagikan dividen, dan kalau misalnya kita lihat jumlahnya dari tahun ke tahun ini selalu mengalami kenaikan dari 89 per lembar menjadi 119,8 per lembarnya di tahun 2019. Kalau misalnya kita lihat sekilas dari profitability rasionya, ini sangat baik ya. Gross profit margin 21,77%, lalu net profit margin di atas 10% ya, 10,92%. Return on equity-nya sangat baik, 36,72%, tapi karena memang perusahaan selalu membagikan labanya menjadi dividen, sehingga return on equity ini cukup kuat terjaga di level yang cukup tinggi. Untuk current ratio juga sangat sehat di 2,56 kali. Dan kalau misalnya kita lihat di harganya, price to earning ratio ini di 19,4 kali. Nah, ini menggunakan angka di Juni 2020. Price to earning ratio-nya ini meningkat cukup lumayan karena labanya itu mengalami penurunan di tahun 2020 first half-nya. Nah, ini kita akan lihat sendiri di laporan keuangan Juni 2020. Ini akan kelihatan pendapatannya si HM Sampurna ini mengalami penurunan dari 50,7 triliun menjadi 44,7 triliun. Ya, jadi ini memberikan sentimen negatif lagi buat perseroan, harga saham perseroan ya, sorry. Dan labanya juga turun dari 6,7 triliun menjadi 4,8 triliun. Yang dikhawatirkan para investor adalah, oke, berarti nanti dividen yang dibagikan akan menjadi lebih rendah. Nah, penurunan ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19, dan juga kita tahu sendiri kemarin ada berita di salah satu pabriknya HM Sampurna itu ada kasus positif COVID-19. Ya, mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa kinerja si HMSP ini cukup tertekan. Padahal saingannya si gudang garam itu masih bisa menaikkan penjualan secara tipis ya. Nah, ini produknya si HM Sampurna yang lagi digencar-gencarkan, yaitu IQOS ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, anggotanya udah 6.000 pada akhir 2019. Jadi udah mulai diterima walaupun kecil, tapi artinya potensi pasarnya masih gede banget. Dari masyarakat Indonesia yang ratusan juta, ini baru 6.000 orang ya, klub membernya. Nah, gerainya baru ada 2 di Jakarta ya. Ini dibuka pada Desember 2019. Nah, kalau misalnya kita lihat harganya, ya harga HM Sampurna, karena labanya turun, makanya price to earning ratio-nya ini mengalami kenaikan. Kalau misalnya menggunakan price to earning band, PE band, ini harganya lagi di atas ya, di PE band atas. Jadi potensi upside-nya agak terbatas, tapi potensi turunannya agak lumayan. Nah, ini resikonya cukup tinggi. Jadi mungkin in the short term, investor akan mulai keluar dulu untuk sementara, untuk melihat apakah kinerja HM Sampurna ini akan membaik atau tidak. Kalau misalnya membaik, tentu akan turun lagi price to earning ratio-nya, mungkin baru akan menarik lagi seperti itu. Oke, demikian dari saya tentang PT HM Sampurna Tbk atau kode sahamnya HMSP. Ini hanya sedikit analisa ya tentang saham ini dan bukan merupakan rekomendasi beli atau jual. Semoga bermanfaat videonya.
buat para investor selalu kerjakan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu, jangan langsung dibeli. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.